like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Raden Elang Alizen telah menyampaikan data dari Mertasinga, yang walaupun tadi agak sedikit offset ya, karena yang kami minta fokus kepada data Mertasinga, tapi ada tambahan informasi dari data-data lain yang senada. Nanti insya Allah itu adalah garapan daripada narasumber yang lain. Selanjutnya kita dengarkan daripada Raden Elang Farihin, yang mana beliau seorang pustakawan dari Keraton Kanoman. Pada beliau al-waktu iya. Tafadhal. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah, amma ba'd. Terima kasih saya sampaikan kepada Tubagus Imam Ibrahim yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan data-data kami yang di Keraton Kanoman. Perlu diketahui, saya datang ke sini membawa surat mandat, surat tugas dari Pangeran Patih Raja Muhammad Qadiran, Patih Kesultanan Kanoman, dan mandat dari Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan Anom Kaping 12 untuk memaparkan data-data yang ada di kami. Dan untuk saya sampaikan, saya pertegas ke semuanya yang hadirnya ada di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan elang. Saya keturunan dari keraton. Saya bukan elang. Saya orang biasa dan saya bangga saya menjadi orang biasa. Menjadi anak dari ayah saya dan ibu saya. Saya tentu saja kita sepakati bahwa siapapun boleh berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Dan saya di sini akan berbicara sesuai dengan kapasitas dan keilmuan saya. Di data-data kami di Keraton Kanoman, kita mempunyai kajian naskah Purwaka Carubanagari yang sudah dialih aksara dan alih bahasa oleh Pak Teddy Sujana dan Pangeran Sulaiman Sulendraningrat. Manuskrip ini aslinya ada di Museum Sri Baduga di Bandung. Ditulis tahun 1720 oleh Pangeran Arya Charbon. Nah, di naskah itu menceritakan tentang silsilah Sunan Gunung Jati yang bersambung kepada Syekh Husain Jumadil Kubro. Nah, di situ karena kita di sini membahas tentang silsilah atau kajian tentang Syekh Husain Jumadil Kubro atau Jamaluddin Al-Akbar, di situ menceritakan bahwa Syekh Husain Jumadil Kubro itu punya anak, antara lain yang di data kami itu satu Barkat Zainal Alim, yang kedua Ali Nurul Alim, yang ketiga Ibrahim Zainuddin Al-Akbar atau Ibrahim Samarkand. Barkat Zainal Alim nanti punya anak namanya Maulana Malik Ibrahim yang wafat di Gresik tahun 1419. Kemudian Maulana Malik Ibrahim punya anak namanya Maulana Makdar Ibrahim. Makdar Ibrahim kemudian punya anak namanya Fadilah Khan atau Faletehan atau Fatahilah. Jadi Fatahilah itu orang yang berbeda dengan Sunan Gunung Jati. Jadi ada sejarah Banten yang ditulis oleh Husein Jayadiningrat, yang beliau merupakan doktor pertama di Indonesia tahun 1913. Beliau ini merupakan murid kesayangan dari Senok Horgronya, Husein Jayadiningrat yang tadi disampaikan oleh Kang Asep itu. Nah, di situ beliau menyamakan bahwa Fatahilah adalah Sunan Gunung Jati. Ini yang kemudian dibantah oleh Pangeran Sulaiman Ratu Wulung Ayu. Nah, Ratu Wulung Ayu ini anak dari Sunan Gunung Jati dari pernikahan beliau dengan Nyai Tepasari, anaknya Ki Gedeng Tepasan, bangsawan di Mojopahit. Itu jalur dari Maulana Makdar Ibrahim bin Maulana Abdul Ghafur atau Maulana Malik Ibrahim bin Barkat Zainal Alim bin Syekh Husain Jumadil Kubro. Anak yang berikutnya dari Jumadil Kubro adalah Ali Nurul Alim. Ali Nurul Alim ini punya anak antara lain Syarif Abdullah Umdatuddin, kemudian punya anak Syarifah Halimah, kemudian punya anak Syarif Sulaiman Al-Baghdadi. Nah, Syarif Abdullah nanti punya anak namanya Syarif Hidayatullah karena beliau nikah dengan Nyai Rara Santang, bergelar Syarifah Mudaim. Jadi itu bukan gelar dari para sayyid ataupun syarif, itu hanya gelar karena beliau nikah dengan Syarif Abdullah, maka disebutnya Nyai Syarifah Mudaim, atau dalam naskah lokal disebutnya Nyai Mas Panatagama karena beliau merupakan
salah satu rektor kalau sekarang di Universitas Amparan Jati atau Pondok Pesantren Amparan Jati, menggantikan Sunan Gunung Jati kalau beliau berdakwah di wilayah lain. Nah, anak alim Nurul Alim berikutnya adalah Syarifah Halimah. Syarifah Halimah ini menikah dengan Maulana Idofi Mahdi atau nama lainnya Syekh Nur Jati atau Syekh Datuk Kahfi. Datuk Kahfi. Nah, gelar Datuk ini karena beliau anak dari Datuk Ahmad. Datuk Ahmad anak dari Datuk Isa Tuhu Malaka. Datuk Ahmad punya saudara namanya Datuk Soleh. Datuk Soleh punya anak namanya Datuk Abdul Jalil atau San Ali atau Sesidi Jenar atau Selemah Abang, Susuhunan Binang dan lain-lain. Itu namanya banyak, orangnya satu. Ada yang namanya satu, orangnya banyak. Ini harus kita jeli, kalau nggak jeli kita keseliru. Nah, kemudian anaknya berikutnya dari Alim Nurul Alim adalah Sulaiman Al-Baghdadi. Sulaiman Al-Baghdadi dalam naskah yang ditulis oleh Kiai Mahmud Rais yang tadi disebut oleh Kiai Marzuki Ahal itu punya anak 3. Satu Pangeran Panjunan atau Syarif Abdurrahman Rumi. Yang kedua Pangeran Kejaksan atau Syarif Abdurrahim atau disebut Pangeran Pelangon. Yang ketiga Syarifah Baghdad. Syarifah Baghdad inilah yang nikah dengan Sunan Gunung Jati, kemudian punya anak 2. Satu Pangeran Jaya Kelana, wafat umur 30 tahun. Yang kedua namanya Pangeran Brata Kelana, suami dari Ratu Mas Nyawa binti Raden Fatah Sultan Demak pertama. Beliau juga sama, wafat masih muda, umur sekitar 23 tahun, dibunuh oleh perompak, dibuang di lautan Gebang, nyampe di lautan Mundu, sehingga dikuburkan di pesisir Mundu bersama dengan Kilobama dan juga dengan ibunya Syarifah Baghdad. Nah, data ini kalau dikonfirmasi dengan naskah Negara Kertabumi maupun di Purwaka Cirebon-Nagari ini memang berbeda, karena di Purwaka Sulaiman Al-Baghdadi ini bukan ayah dari Panjunan, Kejaksan dan Syarifah Baghdad, tapi ayah dari mereka bertiga ini adalah Syekh Datuk Kahfi. Kenapa bisa demikian? Karena ketiga orang ini ketika masih di Baghdad oleh ayahnya Sulaiman Al-Baghdadi itu disuruh ke Cirebon, diusir karena ketiga orang ini suka joget-joget di tengah-tengah jalan di alun-alun, membawa anjing nimang-nimang. Dalam satu versi beliau sedang mengalami jadab atau mengamalkan satu tarekat yang tidak umum seperti tarekat Malamatiyah misalnya, sehingga diusir, suruh keluar dari Baghdad. Nah, oleh salah satu gurunya namanya Junaid Al-Baghdadi, kalau pengen keluar dari Baghdad harus ke Cirebon, karena Cirebon adalah tanah yang diberkahi. Itu tulisan teks dari yang ditulis oleh Kiai Mahmud Rais. Itu demikian, sehingga 3 orang ini dalam naskahnya Kiai Mahmud Rais anak Sulaiman Al-Baghdadi, dalam Purwaka anak Datuk Kahfi. Kenapa ada 2 versi seperti ini yang berbeda? Karena 3 orang ini menjadi anak atau menjadi murid kesayangan Syekh Datuk Kahfi. Saking sayangnya guru kepada murid, ya aku anak. Padahal ini anak sanad, lain anak nasab, bukan anak nasab. Ini sama seperti yang disampaikan tadi di manuskrip Tarikhul Aulia, bahwa Sunan Gunung Jati nama lainnya adalah Abdul Qadir. Itu beliau pernah ngaji kepada ayahnya Sunan Giri di Pasai, di Maulana Ishak. Beliau ngaji tentang belajar tentang laku zuhud dan tarekat Anfusiyah. Ini ditulis, ini bisa dicek di buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Kiai Haji Agus Sunyoto, ketua Les Bumi sebelumnya. Nah, saking sayangnya seorang guru kepada murid ini sehingga diaku anak, tapi bukan anak nasab, tapi anak sanad. Nah, Sunan Gunung Jati kemudian dalam Tarikh Aulia itu dipersaudarakan dengan Sunan Giri, sehingga Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati menurut naskah itu adalah kakak adik, sama-sama anaknya Maulana Ishak. Nah, Maulana Ishak sendiri nasabnya satu versi bersambung anak dari Syekh Husain Jumadil Kubro, versi yang lain anak dari Ibrahim Samarkand. Oke, ini tadi Nurul Alim sudah. Yang terakhir anak Jumadil Kubro adalah Ibrahim Zainuddin Akbar atau Ibrahim Samarkand. Beliau punya anak satu Ali Musada yang kemudian disebut dengan Sunan Gresik, tapi bukan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ini orang yang berbeda, namanya sama. Beliau menjadi pecatenda di Terung, ada ditempatkan oleh Brawijaya V Sri Kartawijaya. Yang berikutnya adalah Ali Rahmatullah, menjadi imam di Surabaya, di Masjid Agung Surabaya, menggantikan Arya Lembusura. Nah, Ali Rahmatullah, Ali Murtado ini anak dari Ibrahim Zainuddin Akbar atau Ibrahim Samarkand. Dalam naskah Cirebon disebutnya Samsu Tamres, disebutnya Syekh Jatiswara, sehingga ada cerita ketika Walang Sungsang pulang dari haji, beliau
singgah di Campa, berguru kepada Syekh Jatiswara, nikah dengan salah satu putrinya Syekh Jatiswara, namanya Nyai Rasa Jati, punya anak 7 orang perempuan, salah satunya diantara Nyai Martasinga. Jadi nama desa Martasinga merujuk kepada nama salah satu anak Pangeran Cakra dengan Nyai Rasa Jati binti Ibrahim Samarkand atau Jatiswara atau Ibrahim Zainuddin Akbar. Nah, ini anak-anak dari Ibrahim Samarkand. Nah, versi yang lain, Maulana Ishak itu anak dari ayahnya Sunan Ampel, sehingga Maulana Ishak ini kakak adik dengan Sunan Ampel. Nah, sementara versi yang lain bukan, tapi anak langsung dari Syekh Husain Jumadil Kubro gitu. Nah, ke bawahnya nanti anak-anak dari Wali Songo ini, termasuk anak-anak dari keturunan Sunan Ampel, keturunan dari Sunan Kalijaga, keturunan dari Sunan Gunung Jati, ini bersambung di Cirebon kalau berdasarkan data yang ada di kami. Contoh, Sunan Gunung Jati nikah dengan Tepasari, punya anak Pangeran Pesarean. Pesarean ini nikah dengan Ratu Mas Nyawa. Ratu Mas Nyawa ini janda dari Pangeran Brataklana. Kemudian dari situ punya anak namanya Pangeran Sedang Kemuning. Sedang Kemuning nikah dengan Nyai Ratu Wanawati Raras. Ratu Wanawati Raras ini anak dari Fatahilah yang nikah dengan Ratu Wulung Ayu. Ratu Wulung Ayu ini janda dari Pangeran Pati Unus, Pangeran Sabranglor, anak dari Raden Fatah atau Jimbun atau Sultan Alam Akbar bin Brawijaya V Sri Kartawijaya. Nah, kemudian dari situ mempunyai anak dari pernikahan Pangeran Sedang Kemuning dengan Ratu Mas Nyawa, punya anak antara lain Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin. Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin atau disebut Panembahan Ratu pertama ini nikah dengan Ratu Lampok Angroros. Ratu Lampok Angroros itu anak dari Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Dari pernikahan beliau dengan salah satu anaknya Sunan Kalijaga, sehingga kemudian melahirkan Pangeran Sedang Gayam. Nah, di situ ada darah-darah dari beberapa wali yang lain, dari jalur Sunan Ampel ada, dari jalur Sunan Kalijaga juga ada. Sementara dari jalur Syekh Puro itu karena Raden Fatah dalam data ini itu merupakan anak dari Brawijaya V yang menikah dengan Nyai Ratna Siubanci. Siubanci anaknya Siu Teo. Siu Teo nikah dengan Syekh Bentong. Syekh Bentong anaknya Syekh Hasanuddin Puro Karawang bin Yusuf Sidik yang menumpang dan ke kapal dagangnya Laksamana Cheng Ho sekitar tahun 1418 atau 17. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Syekh Jumadil Kubro dalam data yang kami miliki itu anak dari Ahmad Syah Jalal. Ahmad Syah Jalal anak dari Amir Abdullah Khanuddin. Nanti gelar Asmatohnya itu baru ada di beliau kalau menurut kami. Amir Abdullah Khanuddin ini anak dari Said Abdul Malik Al-Gujarat atau disebut Al-Muhajir karena hijrah dari Hadramaut ke India. Abdul Malik anak dari Alwi Amul Faqih. Alwi Amul Faqih anak dari Muhammad Said Mirbad. Muhammad Said Mirbad anak dari Ali Khalil Qasam. Khalil Qasam anak dari Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Muhammad An-Naqib bin Isa bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang nikah dengan Fatimah binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini data yang kami miliki. Naskah waktu 98, jadi kurang lebih sekitar hampir 20 tahun lebih Kotra Sawala itu berlangsung. Naskah Purwakaca Rubanagari ini rujukannya adalah naskah Wangsakerta. Meskipun banyak dari yang lain meragukan naskah Negara Kertabumi, tapi menyepakati naskah Purwakaca Rubanagari. Dari naskah ini sudah diuji secara karbon, diuji secara filologi, kodikologi, tekstologi, dan semua sepakat dengan naskah ini. Bisa cek bagaimana tentang naskah Purwakaca Rubanagari dan otentisitasnya. Kemudian juga kita merujuk dengan apa yang menjadi disertasi Profesor Dr. Dadan Wildan yang membandingkan 5 naskah silsilah Sunan Gunung Jati. 4 naskah bersepakat jalurnya ke Ubaidillah. Yang satu tidak disebutkan secara lengkap, tapi hanya singkat-singkat, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan ke Musa Al-Kadzim. Kira-kira itu. Di kita memang ada nama Musa Al-Kadzim. Ada itu arsip, tapi catatan lama, catatan arsip sekitar abad 20 awal. Itu menyebutkan nama Musa Al-Kadzim.
yang nanti menurunkan Syarifah Fatimah nikah dengan ayahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam data kami itu ibunya dari jalur Husain melalui Musa Al-Khatim. Nanti PDF-nya digitalnya saya kirim ke Bagus Imam. Nah, sehingga itu yang kita miliki dan saya diamanahi untuk menyampaikan ini. Orang pengen percaya pengen tidak itu haknya masing-masing. Harapan saya kita menghargai pendapat masing-masing tanpa harus memaksa jalur kami ke jalur yang lain gitu. Dan kita sesuai dengan apa yang kita miliki dan tidak berubah ke manapun. Itu amanah dari Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Qadiran Patih Kesultanan Kanoman. Iya, sejarah yang ada silsilah. Ya. Apa? Bukan diagram, itu cerita, itu narasi, tapi di dalamnya ada silsilah. Termasuk sampai silsilah Sultan Kanoman dan Sultan Kasepuan. Nanti diteruskan oleh Tede Sujana Pangeran Sulaiman Ningrat sampai ke Sultan Lurus, itu ada sekitar 12 meter. Tapi silsilah Gunung Jati ke atas itu singkat, hanya fokusnya Sultan Gunung Jati ke bawah. Itu semua ada, termasuk nanti Pangeran Matangaji apakah punya anak atau tidak, itu di situ ada. Sultan Kanoman anaknya berapa, yang pertama, yang kedua anaknya berapa, tiga anaknya berapa, itu semuanya ada di naskah kami. Sehingga dalam pencatatan silsilah di kami, insya Allah kita ada data-data anak sultan-sultan sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita dengarkan penjelasan pemaparan yang jelas dari perwakilan Kesultanan Kanoman tentang nasab Sunan Gunung Jati yang sampai kepada Rasulullah SAW, dan di dalamnya sama dengan nasabnya Ba'lawi, yaitu menyambung kepada Sayyidina Ubaidillah yang dikatakan fiktif atau tidak ada atau rungkat oleh sebagian orang pada saat ini yang menyatakan bahwasanya Ba'lawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Kalau seandainya dengan pemaparan ini nasabnya para habaib yang tersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalurnya Sayyidina Ubaidillah, maka sama dengan Sunan Gunung Jati dari manuskrip yang ada di Kesultanan Kanoman, semuanya sama-sama melalui jalur Sayyidina Ubaidillah, maka rungkat dua-duanya menjadi keturunan Rasulullah. Kita sama-sama berdoa moga acara berjalan dengan lancar sampai akhir dan mudah-mudahan tiada ada halangan rintangan yang mengganggu di tengah jalan dan berhasil sampai titik terang dari semua apa yang dipolemikkan pada saat ini mendapatkan jalan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum, jazakallahu katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.